Halo teman-teman, selamat sore saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Saat ini saya sedang berada di pintu timur Stasiun Tugu, Yogyakarta. Dan sebenarnya saya baru turun dari kereta api Gajah-Wong. Dan di kota Yogyakarta ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju Banyuwangi dengan naik kereta api asal Bumi Banyumas ke Bumi Banyuwangi, yaitu kereta api Wijaya Kusuma. Nanti rencananya kereta api Wijaya Kusuma dari Stasiun Tugu, Yogyakarta ini akan berangkat pukul 18:40 dan nanti akan dijadwalkan tiba di Stasiun Ketapang Banyuwangi pada pukul 6 pagi. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Stasiun Yogyakarta pintu timur ini sekarang sedang berbenah ya teman-teman, sedang ada progres beautifikasi atau percantikan tampilan dari bangunan atau penampakan Stasiun Tugu Yogyakarta pintu timur. Dan di sini sepertinya saya mulai melihat ada cahaya-cahaya warm white di tiap pilarnya kayak gini, menambah kesan romantis ya kalau kalian perginya dengan pasangan. Asli ini cuacanya bikin syahdu banget. Belum lagi nanti mungkin kalau misalkan ada lampu-lampu yang warnanya teduh ya di sepanjang jalan masuk ke stasiunnya. Ini bakal lebih cantik lagi sih. Dan ciri khasnya kalau pintu masuk timur Stasiun Tugu Yogyakarta itu dia dipotong oleh rel teman-teman. Rel dari arah timur ke arah barat. Dia akan masuk ke emplasmen peron utara Stasiun Tugu teman-teman. Nah di sini ada palang pintu dan itu adalah relnya yang melintang masuk ke emplasmen peron utara. Namun walaupun masih proses beautifikasi dari stasiunnya sendiri ya, terlihat ini masih berantakan sekali, banyak material-material di mana-mana. Pintu timur ini masih tetap melayani untuk keberangkatan kereta api jarak jauh teman-teman. Khusus ya untuk kereta api jarak jauh saja. Apabila kalian berangkat naik KRL dari stasiun ini, maka nanti masuknya dari pintu selatan di jalan Jalan Pasar Kembang teman-teman. Masuknya dari arah sana. Kalau dari sini yang dari Jalan Mangkubumi pintu timur itu khusus keberangkatan kereta api jarak jauh. Nah, ini sudah diblokade untuk pekerjaan proyek dan pintu masuk penumpangnya lewat sini teman-teman. Untuk pengantar kendaraan hanya sampai sini. Ternyata didorong maju lagi ke sini ya. Sebelumnya kan bisa sampai ujung sana, depan sana tuh. Nah, sekarang di stop di sini. Oke, kita coba masuk yuk. Pertama masuk ke halaman depannya ini terlihat proses beautifikasinya. Ternyata apabila malam hari seperti ini teman-teman, ada guratan-guratan lampu di lantainya dan warnanya juga warna yang bikin teduh dan adem teman-teman. Ini saya membayangkan kalau malam hari emang cantik banget. Ini belum selesainya aja udah secantik ini teman-teman. Keren sih. Dan kita bisa lihat di jalur 5 sini peron utara ada kereta api apa ini? Sekarang jam 18.03. Kereta apa ya? Kalau dilihatnya dari formasinya, ini seperti kereta api Senja Utama Jogja teman-teman. Tapi harusnya Senja Utama Jogja dia sudah berangkat sekitar pukul 17.30. Apa ya ini? Nggak tahu saya. Nah untuk halaman lobi pintu timurnya seperti ini teman-teman. Terlihat beda sekali dengan zaman dulu ya, dimana di sini dulunya itu banyak stand-stand makanan dan sekarang sudah dibuat lebih luas lagi teman-teman. Stand-stand makanannya dibongkar ya, dan di sini kemungkinan seperti di stasiun Solo juga mungkin fungsinya hanya untuk area exhibition teman-teman. Bisa jadi seperti itu ya, karena ini areanya yang saya lihat luas banget dan di tengahnya ada meja nih. Nggak tahu mejanya fungsinya untuk apa, tapi yang saya lihat ini wow sih, wow banget. Dan untuk sistem boardingnya di Stasiun Tugu ini udah ada dua cara ya teman-teman. Ada boarding scan wajah atau face recognition dan juga boarding manual. Kalau boarding manual kita masih harus mengeluarkan tiket dan kartu identitas, tapi kalau boarding scan wajah kita cukup store muka aja dan masuk. Nah agak sulit tapi nggak apa-apa, bisa boarding lancar.
gitu. Tapi kalau face recognition ini kita harus daftar dulu di meja pendaftaran yang tersedia di stasiun ya, untuk pendaftaran pengenalan wajah dan juga ID KTP-nya teman-teman. Dan apabila kita bergerak ke kiri dari pintu timur, ini merupakan emplasmen peron selatan Stasiun Tugu Yogyakarta teman-teman. Ini logonya 2039510. Oh, Pasundan teman-teman. Pasundan dari Kiara Condong, tujuan akhir Surabaya Gubeng. Dia sudah ekonomi komersil, tapi kursinya masih kursi kayak ekonomi PSO teman-teman. Konfigurasi 32, kapasitasnya 106 tempat duduk per kabinnya ya. Dan katanya sih ini ya masih rollingan dengan Kahuripan ya, makanya rangkaiannya masih seperti itu teman-teman. Dan apabila kita bergerak ke kanan, ini ke emplasmen peron utara Stasiun Tugu Yogyakarta. Di sini juga terdapat banyak sofa-sofa untuk penumpang menunggu kereta, dan juga di ujung sana ada fasilitas musola dan juga ruang tunggu anggrek lounge untuk kalian penumpang priority, luxury sleeper dan kereta-kereta di atas kelas eksekutif. Ternyata ini bener teman-teman. Ini kereta Senja Utama Jogja. Lah, sekarang jam 18.09. Belum berangkat. Loh, kenapa ya? Ada apa nih dengan Senja Utama Jogja nih kok belum berangkat? Ini sekarang pukul 18:11, masih ada waktu ya setengah jam lagi ya untuk keberangkatan kereta api Wijaya Kusuma. Jadi saya mau ke musola dulu ya. Nah, di sini ada papan informasi. Jalur 1 ada kereta Bandara YIA yang akan datang. Lalu jalur 2 ada komuter lain KRL. Nah, nanti kereta saya, kereta api Wijaya Kusuma, akan siap di jalur 3. Jam berangkat pukul 18:40. Dan di jalur 6 nanti ada KA Prambanan Express yang datang dari arah bukan, ini yang berangkat ke Kutoarjo teman-teman, jam 17:50. Oh, udah berangkat tadi ya. Nah, ini persiapan kereta api Senja Utama Jogja mau berangkat. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa petugas di sini, katanya ini ada trouble loko teman-teman. Saya juga nggak tahu lokonya apa, tapi yang nampak dari sini sih, ini lokonya seperti menggunakan CC203 teman-teman. Ya, dari semboyannya sih CC203 ya, tapi nggak tahu CC203 berapa. Oke, kereta api Senja Utama Jogja berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta pukul 18:13. 43 menit mungkin ya telatnya ya. Wah, lumayan sih ini. Telat banyak banget teman-teman. Oke, sudah melaksanakan kewajiban dengan lancar dan saya juga masih menunggu kedatangan kereta api Wijaya Kusuma. Jadi saya mau cerita sedikit tentang kereta api Wijaya Kusuma ini. Awal pengoperasiannya kereta api Wijaya Kusuma itu pada tahun 2017, kala itu masih dalam rute Cilacap, Jogja, Solo, dan dengan layanan ekonomi premium angkatan tahun 2017 teman-teman. Itu satu rangkaian full kelas ekonomi premium. Namun pada akhirnya mungkin selang setahun atau 1,5 tahun, operasional kereta api Wijaya Kusuma akhirnya diperpanjang sampai Banyuwangi teman-teman. Dan ini menjadikannya kereta yang pertama dari Bumi Banyumas ke arah Bumi Banyuwangi sana teman-teman, yaitu rutenya Cilacap ke Tapang PP dengan layanan kelas yang ditambah kelas eksekutif. Dalam sehari kereta api Wijaya Kusuma ini terdapat
dua pemberangkatan ya, satu dari Cilacap dan satu lagi dari Ketapang Banyuwangi teman-teman. Kalau nggak salah dua-duanya baik dari Ketapang maupun dari Cilacap itu memiliki jadwal siang hari, dan dalam operasionalnya kereta api Wijaya Kusuma ini membawa 5 kereta eksekutif, 5 atau 4 ya, lalu 3 kereta ekonomi premium, lalu 1 kereta makan plus pembangkitnya, dan juga 1 kereta bagasi. Dan tak jarang juga ketika kereta ini telah tiba di stasiun Cilacap, maka rangkaian kereta api Wijaya Kusuma ini akan dipinjamkan terlebih dahulu untuk dinasan kereta api Joglo Semarkerto dari Cilacap ke Yogyakarta PP teman-teman pada siang harinya. Dan setibanya di Cilacap kembali, rangkaiannya akan kembali berdinas Wijaya Kusuma menuju Ketapang Banyuwangi. Oke, ini saya sudah bersiap di peron jalur 3 karena tadi sudah ada pengumuman kereta api Wijaya Kusuma akan segera masuk di jalur 3 sini teman-teman. Untuk susunan rangkaiannya, apabila berangkat dari Cilacap, di depan terdapat lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1 sampai 5, dan di belakang kereta eksekutif 5 ada kereta makan beserta pembangkitnya. Di belakang kereta makan ada kereta ekonomi premium 1, 2, dan 3. Belakangnya kalau nggak salah tadi ada bawa pembangkit juga teman-teman. Tapi posisi itu nanti akan berubah ketika keretanya tiba di Surabaya Gubeng teman-teman. Jadi sekedar info aja, untuk perjalanan dari Cilacap sampai Surabaya Gubeng posisinya akan seperti tadi untuk rangkaiannya, dan apabila berangkat dari Surabaya Gubeng ke Ketapang itu posisinya akan berubah teman-teman. Ekonomi premium nanti akan berada di depan setelah kereta bagasi. Karena apa? Karena nanti di stasiun Surabaya Gubeng kereta api Wijaya Kusuma akan dilakukan perpindahan posisi lokomotif teman-teman, dari yang semula mengarah ke arah Surabaya Kota balik lagi jadi ke arah Banyuwangi. Sekarang jam 18.29, oke, menjelang 18.30 berarti ya. Untuk kereta api Wijaya Kusuma nanti berangkatnya pukul 18.40 dan berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta ini berarti selama 10 menit teman-teman. Lumayan lama juga ya. Oke, lokomotifnya CC206 menggunakan CC206 1507 atau CC206 107 Deposito Topo. Untuk eksekutifnya sendiri ini yang saya perhatikan menggunakan armada eksekutif tahun 2009, yang mana ini X-nya Gajayana zaman dulu teman-teman. Kaca-kaca pesawat seperti ini ya. Oh, eksekutifnya hanya membawa 4 saja. Tidak membawa sampai 5 ya teman-teman ya, hanya membawa 4. Kereta makannya menggunakan kereta makan yang bercampur dengan pembangkit. Oke, ini premium 1, premium 2, berturut-turut ke belakangnya premium 3, dan di belakang premium 3 ada kereta bagasi. Untuk perjalanan kali ini saya berada di premium 3, seat berapa ini? 13B teman-teman. Tidak di pinggir jendela ya, karena memang saat saya beli tiketnya ini kondisinya sudah hampir habis teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat yang naik kereta api Wijaya Kusuma di stasiun Tugu Yogyakarta rame banget teman-teman, luar biasa. Oke, saya mau naruh barang dulu ke kereta premium 3. Yuk kita langsung masuk. Ini kumpul semua ini. Ya saya juga mau tidur, ini malam soalnya. Iya ya. Nah, ini merupakan peta pemberhentian dari kereta api Wijaya Kusuma teman-teman. Dimulai dari Cilacap, lalu berhenti di Gumilir, berhenti di Kasugihan, berhenti di Maos, berhenti di Kroya, Sumpiuh, Gombong, Kebumen, Kutowinangun, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, Solo, Balapan, Sragen, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Surabaya Gubeng. Lalu di Surabaya Gubeng ini dia akan berbalik arah ke arah Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kelakah, Tanggul, Rambi Puji, Jember, Kalibaru, Kalisetail, Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, dan stasiun Ketapang. Oke, sekarang on time ya, pukul 18.40.
kita berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Oh ya, by the way, untuk perjalanan kereta api Wijaya Kusuma ini memang dominan malam hari ya teman-teman. Baik itu dari arah Cilacap maupun dari arah Ketapang Banyuwanginya. Karena ini memang setelan keretanya udah setelan kereta malam teman-teman, bukan kereta pagi. Makanya berangkatnya juga dari masing-masing kota itu siang dan juga siang menjelang sore. Dan untuk info keberangkatan hari ini Wijaya Kusuma yang saya cari di aplikasi Akses by KAI, hari ini full seat teman-teman. Mantap ya, berarti okupansi Wijaya Kusuma keren banget. Kereta api Wijaya Kusuma sudah berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta ya, dan situasi penumpang di ekonomi 3 ini lumayan ya so-so lah ya teman-teman. Penuh sih nggak penuh banget, tapi mungkin bakal ada yang naik di Solo atau di Madiun mungkin ya untuk menuju ke Surabaya maupun ke Banyuwangi ya. Jadi ini saya juga duduknya tidak di pinggir jendela melainkan di pinggir gang, karena yang di pinggir jendelanya sudah ada orang. Jadi ya mau gimana lagi ya, karena waktu saya pesan itu kursinya sudah habis terjual yang di pinggir jendela teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kereta api Wijaya Kusuma ini dia menempuh perjalanan dari Cilacap menuju ke Ketapang dengan waktu tempuh 14 jam setengah kalau kurang lebihnya ya. Sedangkan untuk perjalanan yang saya lakukan ini dari Yogyakarta menuju ke Ketapang Banyuwangi, dia ditempuh dengan waktu 11 jam 20 menit dan dengan jarak sekitar 600 kiloan lebih lah, kurang lebih segitu teman. Dan untuk harga tiketnya yang saya lihat ya di kereta api Wijaya Kusuma ini, untuk premiumnya itu dia di kisaran harga 370 sampai dengan 400 ribu rupiah, sedangkan di kelas eksekutifnya itu 550 sampai dengan 600 ribu rupiah teman-teman. Harga yang menurut saya masih masuk akal ya, karena ini jaraknya cukup jauh dari Cilacap ke Banyuwangi teman-teman, melewati beberapa kota-kota besar, diantaranya salah satunya Yogyakarta, lalu Solo, lalu Madiun, Surabaya, lalu Pasuruan, Probolinggo, sampai ke Jember, lalu berakhir di Banyuwangi. Dan fasilitas yang ada di kereta ini seperti teman-teman bisa lihat, ada kantong elastis untuk menaruh barang. Di sini ada kantong kresek untuk menaruh sampah. Dan ini ruang kakinya seperti saya naik kereta api Gajah Wong kemarin ya, ruang kakinya tidak terlalu longgar, tapi cukuplah untuk selonjor kaki, masih ada ruang untuk bisa selonjoran teman-teman. Dan ini merupakan premium jenis difabel, karena ini jenis difabel maka kapasitasnya lebih sedikit teman-teman, dari yang biasanya 80 seat sekarang 64 seat saja teman-teman. Dan ciri khasnya untuk ekonomi premium difabel ini, dia terdapat kompartemen tambahan untuk menaruh barang teman-teman. Jadi untuk kalian yang mungkin membawa koper atau tas besar, itu bisa ditaruh di kompartemen tambahan tersebut teman-teman. Mengingat space bagasinya ya kurang lebih sama seperti kereta pada umumnya ya. Untuk koper ukuran besar yang tidak terlalu besar dan ukuran sedang dan kecil bisa ditaruh di atas, tapi untuk yang barang-barang ukuran besar banget itu bisa ditaruh di kompartemen tambahan yang terletak di masing-masing ujung kereta, di depan maupun di belakang. Dan karena ini ekonomi premium difabel, maka untuk kursi yang berada di tengah yang berhadapan-hadapannya itu berbeda seperti yang lain teman-teman. Apabila di kereta premium yang biasa seperti kereta api Jayakarta itu terdapat di nomor 11 dan 12, maka ini di kereta api Wijaya Kusuma apabila kalian mencari yang berhadapan itu berada di nomor 9 dan 10 teman-teman. Dicatat
catat ya, makanya ini jenisnya beda teman-teman. Fasilitas lainnya ada TV yang menggantung di tengah untuk hiburan, lalu ada CCTV untuk keamanan juga, lalu ada toilet yang letaknya berada di ujung depan dan belakang kereta teman-teman. Kalian bisa mengakses yang mana aja boleh, dan toiletnya ini karena ini jenisnya ramah difabel, jadi toiletnya lebih gede dari yang biasanya teman-teman. Nanti kita lihat ya bentuk toiletnya seperti apa. Dan fasilitas di kursinya sendiri, ini kursinya bisa dimiringkan sandarannya dengan menekan atau menarik tuas yang ini teman-teman. Nah, ini tinggal tarik aja lalu bisa disesuaikan sandarannya, kemiringannya mau segimana tergantung kenyamanan gitu. Lalu fasilitasnya ada handrest juga nih di pinggir jalan sini, dan juga di pinggir jendela juga ada. Lalu ada handrest pemisah tengahnya juga seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk pemisah antara kursi yang pinggir jendela dan pinggir gang ya. Yuk kita lihat toilet dari kereta api Wijaya Kusuma kelas ekonomi teman-teman. Ini spesial ya. Toiletnya benar-benar lega teman-teman, karena ini toilet ramah difabel. Ini gemelodakan banget dah. Parah ya. Oke, kita masuk sejenak yuk di toiletnya. Nah, cara menguncinya ada dua. Ini, lalu yang pertama ini teman-teman. Untuk memastikan keretanya benar-benar terkunci pintu toiletnya. Oke, agak susah ya, agak susah. Oke, cukup segini aja mungkin ya. Nah, ini dia toilet dari kereta ekonomi premium Wijaya Kusuma, teman-teman. Cukup lega, tapi tidak selega yang ekonomi Kemenhub kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat ekonomi Kemenhub yang ramah difabel itu seberapa luas toiletnya, saya juga lupa. Tapi yang penting ini kondisi toiletnya bersih dan wangi dengan lantai stainless seperti ini, teman-teman. Dan fasilitasnya di sini ada kloset duduk, lalu ada tombol flushnya untuk membilas kloset. Di sana ada jet showernya, ada pegangan tangannya juga, jendela ventilasi yang bisa dibuka, lalu ini ada penghisap udaranya. Di sini ada roll tisunya, ada gantungan bajunya, ada tempat sampah di sini, ada wastafelnya juga, ada dispenser sabunnya, ada pengharum ruangan dan juga cerminnya tentunya. Fasilitasnya lumayan lengkap teman-teman, seperti di kereta-kereta yang lain ya toiletnya. Mantap. Fasilitas lainnya ada gantungan kecil untuk menggantung tas kecil atau kresek atau jaket ya. Dan yang tidak terdapat di kereta ekonomi lainnya yaitu hadirnya lampu baca ini teman-teman. Nanti saya coba ya apabila keretanya sudah senggang, saya coba lampu bacanya apakah berfungsi atau tidak gitu. Keren sih, ini satu-satunya kereta ekonomi yang terdapat lampu bacanya. Di kereta ekonomi premium stainless steel maupun kereta ekonomi new generation itu tidak ada lampu bacanya teman-teman. Hanya premium angkatan 2017 saja yang terdapat lampu bacanya. Dan ya, untuk sebaran ekonomi 2017 ini dia ada di kereta api Jayakarta dan juga kereta Wijaya Kusuma ini teman-teman. Oke, sekarang kita berhenti di stasiun Klaten pukul 19:03 menit. Nah, di sebelah sana ini ada KRL teman-teman. Di sini juga menjadi depo KRL ya. Depo KRL untuk perjalanan dari Jogja menuju Solo. Sekarang pukul 19:27, ini sudah mau nyampe Solo teman-teman, perjalanan Wijaya Kusumanya. Dan ini lagunya sekarang jadi kayak gini ya untuk kedatangan di kota Solo. Ya bagus sih, enak lagunya. Cuman kalau pakai lagu Bengawan Solo itu lebih syahdu lagi sih kayaknya. Oke, sekarang pukul 19:30 kita tiba di stasiun Solo Balapan. Stasiun ini yang dulunya menjadi terminus untuk KRL, sekarang KRL setahu saya sudah dibablasin sampai Palur semua teman-teman. Dan stasiun Solo Balapan ini juga menjadi terminus untuk beberapa kereta yang cukup terkenal ya. Di antaranya ada kereta api Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, lalu kereta api Mataram, Fajar dan Senja Utama Solo, lalu kereta api Lodaya, dan kereta apa lagi teman-teman. Pokoknya banyak lah gitu. Oke, sekarang tiba di Solo Balapan pukul 19:30
Dan berhentinya di sini sebentar banget teman-teman, karena di sini keretanya sudah telat 1 sampai 2 menit ya. Normalnya sebenarnya berhenti di sini hanya 4 menit, tapi tadi karena telat 2 menit jadi berhentinya hanya 2 menit saja di sini teman-teman. Dan sinyalnya di sana sudah semboyan 6 tuh, sudah warna kuning, artinya persiapan akan diberangkatkan kembali kereta api Wijaya Kusuma ini teman-teman. Yuk kita masuk lagi. Lepas Solo saya mau coba ke kereta makan buat beli sesuatu teman-teman. Ini kebetulan lapar ya, lepas Solo, jadi saya mau mencari makanan dulu ke kereta makan. Fasilitas lainnya tentunya ya ada kereta makan yang bisa kalian gunakan untuk membeli makanan dan minuman. Bisa mendapatkan melalui peram-peram yang berkeliling seperti yang di depan ini nih, atau dengan datang langsung ke kereta makan. Untuk kereta makannya sendiri di sini ada ruang operatornya, tapi ini ada kru yang sedang menunaikan ibadah sholat ya. Apakah bisa untuk jadikan musola atau tidak saya juga nggak tahu, mungkin harus seizin kondekturnya ya gitu. Dan ini kereta makannya menggunakan kereta makan yang menjadi satu dengan pembangkitnya teman-teman. Makanya di sini terdapat ruang gensetnya. Dan di sebelahnya ini ada ruang untuk genset juga. Jadi dari ujung depan sana sampai sini ini full digunakan untuk genset teman-teman. Tidak ada fasilitas murni untuk musolanya ya. Dan kita bergeser ke sini, makanya ada pintunya untuk pemisah ya, biar tidak berisik di dalam kereta makannya. Gitu. Kita masuk ke pantry-nya atau di ruang kereta makannya. Dan ini dia untuk meja pantry-nya di sebelah sini. Dan ini nggak tahu ya, krunya mungkin lagi keliling. Dan saya perhatikan di sini nggak ada krunya yang standby di pantry. Dan ya ini lagi pada makan nih. Aduh, lagi pada makan nih. Oh ya, terima kasih. Ya. Saya join ya. Oke, kurang lebih penampakan kereta makan dari kereta api Wijaya Kusuma seperti ini teman-teman. Ruangnya sih memang tidak selega seperti kereta ekonomi New Generation ya. Bukan ekonomi sih, maksudnya kereta makan New Generation atau di kereta makan yang versi NI yang eksekutif maupun kereta makan yang stainless steel generasi pertama. Ini di seri MP3 01704 gitu. Dan malam ini saya sudah pesan makan nasi bulgogi. Dan Mas Adi Jasa pesan apa ini? Ayam geprek. Malam-malam loh. Pedes-pedes. Waduh, lagi pengen yang pedes-pedes. Oke, siap. Dan ini bulgogi itu manis banget buat saya. Bener sih emang agak manis dan agak gimana gitu. Tapi ya nikmat aja sih kalau buat saya sih. Mantap. Oke, ini kita beli ada menu baru ya. Bisa dibilang baru juga enggak sih, karena kalau nggak salah modelan kayak gini ada yang di Majapahit juga waktu itu kita, cuman lebih kecil ya. Aku malah Majapahit nggak nemu menu itu. Aku nemu menu itu di kereta Luxury. Oh ya, Luxury bener. Kalau di Luxury ini free. Ya. Kalau Luxury ini free. Kalau di sini kita bayar 10.000 teman-teman untuk pudingnya rasa cappuccino. Dan ini ada minumnya Alang Sari, berapa ini? 12.000. 12.000 Alang Sari teman-teman. Pesan apa ini? Anggrek mursel apa sancaka tadi? Nggak tahu ya. Habis pedas ini Alang Sari ya, anget-anget. Waduh, panas dah. Oke. Alang Sari kan biar fresh. Oh, biar seger ya. Menetralisir malah. Oh iya, bener sih, bener. Iya, siap. Kamu nggak makan? Diet? Waduh. Enggak, ini mana nih upacara minum tehnya? Iya, diet. Oh alah. Ini gantinya nih. Oke, kita tiba di stasiun Ngawi 20 lewat 28 menit.
Ini awal sekitar 3-4 menit ya, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 20:30 berapa gitu, saya lupa teman-teman. Ya lumayan lah. Fun fact nih teman-teman, dulu sebelum namanya Stasiun Ngawi, ini tuh namanya Stasiun Paron teman-teman. Tapi setahu saya waktu tahun 2019, tepatnya pada penerapan GPK 1 Desember 2019, Stasiun Paron ini berubah nama menjadi Stasiun Ngawi karena letaknya yang dekat banget dengan pusat kota Ngawi teman-teman. Jadi biar memudahkan penumpang untuk menuju ke daerah Ngawi, ini harus turun di mana nih, harus turun di mana nih? Ya turunnya di Stasiun Ngawi yang sebelumnya namanya Paron teman-teman. Sekarang jam 20:54, kita tiba di Stasiun Madiun teman-teman. Awal 2 menit tiba di sini. Normalnya tiba 20:56 menit dan akan berhenti di sini 5 menit. Akan diberangkatkan kembali pada pukul 21:01 menit. Jam 9 malam ya berangkat dari Madiun. Selamat datang di kota Madiun. Saat ini perjalanan kereta api Wijaya Kusuma telah tiba di Stasiun Madiun tadi awal 2 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 21:01 menit teman-teman. Berhenti normal di sini 5 menit dan tadi awal 2, artinya berhenti di sini bisa sampai 7 menit untuk naik turun penumpang. Dan Stasiun Madiun ini merupakan pusat dari area daerah operasi 7 Madiun teman-teman, di mana di sini di daerah operasi 7 Madiun terdapat depo lokomotif dan juga pabrik kereta api yang saat ini memproduksi kereta-kereta untuk operasional kereta api di Indonesia teman-teman. Contohnya seperti kereta api Wijaya Kusuma ini, armadanya menggunakan ekonomi tahun 2017 hasil produksi Inka Madiun teman-teman. Dan untuk pabrik Inka Madiun ya berada di seberang emplasemen stasiun ini di sebelah sana teman-teman. Selain untuk bongkar muat barang ya, di Stasiun Madiun ini juga kereta api Wijaya Kusuma akan dilakukan pengisian air toilet teman-teman. Itu ada petugas di atas kereta sana yang bertugas untuk mengisi toilet di dalam keretanya untuk persediaan air toilet ya, biar nggak habis ketika digunakan oleh penumpang. Stasiun Madiun ini juga menjadi terminus untuk beberapa kereta barang ya teman-teman. Contohnya kereta Ketel ini yang dari Rowulu Yogyakarta dengan tujuan akhirnya Madiun di sini teman-teman. Dan seperti yang saya bilang tadi, di seberang stasiun ini terdapat pabrik Inka teman-teman, pabrik tempat produksi kereta api yang beredar di Indonesia. Bahkan produksinya sudah sampai luar negeri teman-teman. Tepatnya dikirim ke Bangladesh dan beberapa kereta di luar negeri seperti Filipina ya. Nah, ini teman-teman, logo Inka-nya ada di seberang. Nah, tepat di seberang stasiun ini teman-teman. Namun uniknya begini teman-teman, walaupun ini pusat dari daerah operasi 7 Madiun, tapi tidak ada kereta api jarak jauh yang berterminus atau bertujuan akhir di Stasiun Madiun ini. Rata-rata kereta yang dioperasikan oleh daerah operasi 7 Madiun itu finishnya di Stasiun Blitar teman-teman. Stasiun dari ujung area operasi 7 Madiun ini. Dulu sempat ada sih kereta penumpang yang berterminus di sini, itu namanya kereta api Madiun tambahan ya. Dulu kita menyebutnya Mantap Express teman-teman. Tapi keretanya sudah tidak ada dan sekarang digantikan operasionalnya oleh kereta api berantas tambahan untuk zona-zona atau area peak season ya, seperti libur nasional dan juga libur Nataru, terus libur panjang juga teman-teman. Kadang-kadang itu suka beroperasi sih keretanya. Ini sudah pukul 21.00, kita persiapan mau berangkat lagi. Oke, on time ya. 21.00 kita meninggalkan Stasiun Madiun, dan kalau nggak salah tadi di jalur 2 juga ada pengumuman mau ada kereta masuk lagi teman-teman. Nggak tahu kereta apaan. Oke, Stasiun Madiunnya sebelah sini ya. Di sebelah kanan laju kereta.
Sejauh ini yang saya perhatikan penumpang dari kereta api Wijaya Kusuma, baik itu yang naik dari Yogyakarta maupun yang sebelum dari Yogyakarta ya, itu banyak yang turun di beberapa kota di lintasan dari Jogja sampai Surabaya teman-teman. Seperti ada yang turun di Solo, ada yang turun di Madiun, ada yang turun di Ngawi, dan mungkin nanti bukan gak mungkin juga ada yang turun di Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan juga Surabaya teman-teman. Ya dari peta pemberhentian yang barusan saya tadi lihat, terus dengan pergerakan penumpangnya seperti ini, sepertinya yang saya amati sistem pertukaran penumpangnya ini mirip-mirip kayak Ranggajati dan Logawa teman-teman, di mana penumpangnya itu jarang sekali ada yang full trip dari Cilacap sampai Banyuwangi. Ya tipe-tipe penumpang meteran semua teman-teman ya, jadi hanya partial trip tertentu di rute-rute ramai yang ketika kereta ini melewati rute tersebut itu okupansinya bisa full seat teman-teman. Nggak heran sih, makanya kalau kita pesan untuk rute yang jauh, misalkan dari Jogja ke Banyuwangi seperti saya, itu sering banget habis karena memang sudah diambil oleh beberapa penumpang meteran teman-teman untuk melakukan perjalanan dengan naik kereta ini. Tapi rutenya hanya sebagian atau di rute-rute ramai seperti Jogja Madiun, Jogja Solo, lalu Cilacap Jogja, Cilacap Solo, Cilacap Madiun, mungkin hanya sebagian aja teman-teman. Mirip kayak Ranggajati ya tipe-tipe penumpangnya. Dan impresi saya sejauh ini dari lepas Yogyakarta sampai tadi lepas Madiun, itu keretanya bener-bener gemblodakan banget teman-teman. Terutama tadi yang saya soroti ketika keretanya berangkat Solo, ketika rodanya itu menginjak persambungan rel, itu bunyi hentakannya keras banget. Memang ini drawback dan ciri khas banget ya, mulai dari angkatan 2016 sampai 2017 di kereta produksi Inka ini teman-teman, dimana kekedapan suaranya juga dirasa standar aja, biasa-biasa aja, dan juga untuk guncangannya ini benar-benar kerasa banget teman-teman. Tapi untuk lari sekencang 100 km per jam seperti saat ini menurut saya sih masih oke ya untuk guncangannya. Hanya saja untuk melewati persambungan relnya itu masih sangat menghentak sekali teman-teman, bikin kurang nyaman sih. Kita nyampe di stasiun Nganjuk pukul 21:37 dan setahu saya sih berhentinya di sini normalnya 2 menit untuk naik turun penumpang teman-teman. Tapi mungkin karena datangnya awal ya, jadi berhentinya cukup lama di sini sekitar 4 sampai 5 menit aja teman-teman. Untuk area Kabupaten Nganjuk sendiri itu terdapat 2 stasiun utama yang melayani keberangkatan dan kedatangan kereta api jarak jauh teman-teman. Satunya lagi nanti ada di stasiun Kertosono yang merupakan percabangan ya, untuk yang ke arah Surabaya maupun yang ke arah Blitar dan Malang. Sekarang pukul 23:19, kita sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Berhenti di sini sekitar 30 menitan kali ya untuk perpindahan posisi lokomotif dari yang awalnya menghadap ke sana ke arah Surabaya Kota, nanti akan berbalik arah ke arah Wonokromo lagi, tapi bedanya kali ini kita belok ke kiri dari stasiun Wonokromo ke arah mana Bangil ya gitu. Oke, kita buka dulu. Dan penumpang yang menunggu untuk naik Wijaya Kusuma di stasiun Surabaya Gubeng ternyata banyak juga. Oke, sambil dipersiapkan bancik tangganya. Oke, kita tiba di stasiun Surabaya Gubeng teman-teman, salah satu stasiun pemberangkatan dan kedatangan utama di Kota Surabaya. Selamat datang di Kota Surabaya. Saat ini perjalanan kereta api Wijaya Kusuma sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Awal 2 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 23:50 menit. Berhenti di sini memang lama banget teman-teman, yaitu sekitar 30 menit karena di sini akan dilakukan perpindahan posisi lokomotif dari yang sebelumnya mengarah ke sana ke arah Surabaya Kota, nanti akan pindah ke sebelah sana teman-teman, berbalik arah menuju ke arah Wonokromo lagi. Tapi bedanya ketika nanti di stasiun Wonokromo, kereta api Wijaya Kusuma akan belok ke kiri teman-teman, ke arah Banyuwangi.
Kalau belok kanan nanti balik lagi ke arah Jogja ya teman-teman. Di kota Surabaya ini terdapat 2 stasiun utama untuk keberangkatan kereta api teman-teman. Yang pertama di stasiun Surabaya Gubeng ini, dan yang kedua yaitu di stasiun Surabaya Pasar Turi. Bedanya untuk Gubeng dan Pasar Turi, di mana stasiun Gubeng ini untuk keberangkatan kereta-kereta yang biasanya melewati jalur selatan, melewati Mojokerto, Jombang, Solo, Jogja, lalu Kroya, sampai ada yang ke Bandung dan juga ke arah Jakarta. Namun untuk di stasiun Pasar Turi Surabaya itu biasanya untuk keberangkatan kereta-kereta yang melalui jalur utara teman-teman, melewati Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Semarang, Tegal, lalu ke Cirebon, lalu ke Jakarta, dan ada juga yang ke arah Bandung, dan satu-satunya yang melakukan hal tersebut adalah kereta api Harina, rute Surabaya Pasar Turi Bandung. Nah, kereta bagasi ini ketika berangkat dari Cilacap dan Jogja tadi ya, ini posisinya paling belakang teman-teman. Makanya kalau posisinya paling belakang selalu ada tanda seperti ini. Nah, ini namanya semboyan 21 teman-teman, merupakan tanda akhir dari sebuah rangkaian kereta. Apabila malam itu nyala lampu seperti ini, dan apabila siang hari tandanya menggunakan papan merah teman-teman. Nah, kalau nggak ada tandanya kayak gini, kayak gimana mas? Ya kereta nggak bisa jalan teman-teman, karena dikhawatirkan nanti ada bagian dari rangkaian kereta yang terlepas, dikhawatirkan seperti itu. Makanya untuk pemasti atau petunjuk agar rangkaiannya lengkap, utuh, dan benar-benar tidak ada yang copot, harus ada tanda semboyan 21-nya. Nah, semboyan 21-nya mati, tandanya ini bukan lagi merupakan akhir dari rangkaian Wijaya Kusuma. Untuk tanda akhir ya beralih ke sebelah sana teman-teman, di eksekutif 1 kalau nggak salah. Nah, ini dia loko yang akan menggandeng rangkaian kereta api Wijaya Kusuma teman-teman. Tapi sepertinya ya, kalau yang saya perhatikan dari sini, ini lokonya ada AC-nya teman-teman. Sebentar, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Nah, itu di sebelah sana. Nah, lokonya ada AC-nya teman-teman. Tadi kayaknya nggak ada deh, dan lokonya sekarang apa nih serinya? 20618 Sido Topo teman-teman. Tadi lokonya 206-107 atau 206-1507. Ternyata di Surabaya Gubeng ganti loko ya. Lokonya sekarang udah ada AC-nya tuh teman-teman. Lihat. Nah, nggak kelihatan ya, emang malam-malam sih soalnya. Stasiun Surabaya Gubeng ini dia memiliki 2 muka ya teman-teman. Ini yang di sebelah sini adalah Stasiun Surabaya Gubeng Lama, di mana ini sering banget digunakan masyarakat untuk perjalanan atau keberangkatan dan kedatangan kereta lokal ya di area Daob 8 Surabaya ini. Dan juga bisa digunakan sebagai pintu masuk untuk keberangkatan kereta api jarak jauh kelas ekonomi seperti Pasundan dan yang lain-lain. Apabila kalian naik keretanya seperti Sancaka, Wijaya Kusuma, Ranggajati, Argo Wilis, Turangga, Mutiara Selatan, itu biasanya di pintu barunya teman-teman, Surabaya Gubeng Baru yang berada di seberang sana. Untuk keberangkatan kereta api jarak jauh yang kelasnya dia ekonomi premium, eksekutif, maupun di atasnya eksekutif seperti panoramik dan yang lain-lain. Ada juga kompartemen Swiss dan juga ya luxury mungkin lah ya. Sekarang jam 23.46, 4 menit lagi akan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Yang tadinya premium 3 ini berada di kereta penumpang paling belakang, sekarang posisinya berada di kereta penumpang paling depan teman-teman. Tadinya eksekutif 1 yang paling depan, sekarang premium 3 yang paling depan. Yang tadinya saya dari Jogja sampai Surabaya duduknya mundur, sekarang dari Surabaya ke Banyuwangi
duduknya jadi maju teman-teman. Jadi kalau kalian naik kereta api Wijaya Kusuma kayak gini tuh sebenarnya nggak ngaruh ya kalian duduk di mana. Toh juga nanti di Surabaya Gubeng ini arah duduknya itu akan berubah teman-teman. Dari yang sebelumnya maju jadi mundur, ya dari yang sebelumnya mundur jadi maju. Gitu aja terus teman-teman dari kedua arahnya. Oke, sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Gubeng dan setelah ini pemberhentiannya ada di stasiun Sidoarjo dan juga di stasiun Bangil, teman-teman. Nah, yang menarik nanti adalah ketika berhenti di stasiun Bangil, di mana kereta api Wijaya Kusuma ini akan bersilang dengan kereta api Belambangan Express dari Ketapang tujuan akhir Semarang Tawang, teman-teman. Yang nanti pertanggal 26 Juli 2024 dia akan memperpanjang rutenya sampai Jakarta Pasar Senen dan akan menjadi kereta dengan rute terjauh di Indonesia, teman-teman. Kita nantikan saat keretanya tiba di stasiun Bangil ya. Oke teman-teman, sudah diberangkatkan kembali kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Surabaya Gubeng tepat pukul 23.50 dan begitu diberangkatkan dari stasiun Gubeng ini pencahayaan di dalam kabin mulai diredupkan, teman-teman, di mana lampu tengah ini mulai dimatikan dan menyisakan lampu yang berada di rak bagasi. Menurut saya sih ini mode malam di kereta api Wijaya Kusuma kelas ekonomi premiumnya ciamik juga, teman-teman. Bisa disandingkan dengan mode malam di kereta eksekutif New Image, terus di stainless steel Gen 1 dan juga stainless steel Gen 2, teman-teman. Walaupun memang tidak seredup Gen ini ya, New Gen yang ekonomi, yang eksekutif ya. Ini tidak seredup itu, tapi menurut saya sih ini sudah cukup teduh pencahayaannya, teman-teman. Sudah cukup sudah cukup enak untuk kita tidur di dalam perjalanan. Menurut saya sih ini terbaik ya. Tapi yang saya heran, ini walaupun Wijaya Kusuma dan kereta api Jayakarta itu setipe, hanya beda jenisnya aja ya, yang ramah difabel dengan yang biasa. Itu seringnya di kereta api Jayakarta tidak disetting mode malam seperti ini, teman-teman. Yang saya cukup heran sih seperti itu ya. Apakah memang dari pencahayaan lampunya cukup beda konfigurasinya atau gimana, saya juga nggak paham. Tapi harusnya sih sama tahun produksinya, konfigurasi pencahayaannya harusnya sama, teman-teman. Tapi Jayakarta tidak sih setting seperti ini. Dan ya menurut saya sih untuk Wijaya Kusuma ini salah satu yang terbaik mode malamnya, teman-teman. Saya suka. Selamat pagi teman-teman. Sekarang pukul 5:03. Ini tadi niatnya waktu berangkat dari Surabaya Gubeng itu saya mau keluar dulu di stasiun Bangil buat ngerekam persilangan antara Wijaya Kusuma dengan Belambangan Express yang nanti rencananya mau diperpanjang sampai Pasar Senen. Tapi malah bablas tidur. Bablas tidur, bahkan tidurnya tuh sebelum Sidoarjo. Dan tadi udah ada pengumuman mau nyampe Kalisetail. Wah, jauh banget bablas tidurnya. Gak kerasa sih dan gak sadar juga tidur. Ya mohon maaf kalau misalkan ini vlognya kurang maksimal ya, karena memang perjalanannya untuk kereta api Wijaya Kusuma ini dari Jogja ke Banyuwangi itu full gelap, full malam, teman-teman. Oke, sekarang pukul 5.43 ya tadi. Kita nyampe di stasiun Banyuwangi Kota dan kita bertemu kereta api Tawang Alun dari Ketapang tujuan akhir Malang Kota Lama. Di stasiun Banyuwangi Kota setahu saya berhentinya untuk kereta api Wijaya Kusuma nggak lama, paling cuma 2-3 menit doang.
Oke, akhirnya saya sampai juga di stasiun Banyuwangi Kota, teman-teman. Dan ini pertama kalinya saya menginjakkan tanah Banyuwangi ketika sebelumnya hanya sampai Jember ya. Dan fakta menarik nih untuk stasiun Banyuwangi Kota, dulu namanya sebelum stasiun Banyuwangi Kota itu namanya stasiun Karangasem, teman-teman. Tapi karena letaknya yang dekat sekali dengan pusat dari kota Banyuwangi, akhirnya namanya diganti menjadi stasiun Banyuwangi Kota. Biar orang-orang tuh nggak salah atau nggak keliru kalau mau ke pusat kota Banyuwangi itu turunnya di mana. Karena dulu tuh sering bingung ya. Ada yang memang langsung bablas ke Banyuwangi baru sana di stasiun Ketapang, tapi mau ke pusat kota. Nah, turunnya tuh bukan di Karangasem, teman-teman, dulu tuh. Jadi ya banyak yang keliru lah. Berawal dari situ akhirnya nama stasiun Karangasem diubah menjadi stasiun Banyuwangi Kota. Oke, teman-teman, kereta api Wijaya Kusuma saat lagi akan tiba di tujuan akhirnya stasiun Ketapang. Tadi juga sudah ada pengumuman dari kondektur dan saya akan siap-siap dulu untuk mengemas barang-barang saya. Tapi sebelum itu saya mau kasih kesimpulan dulu untuk perjalanan kali ini. Jadi kereta api Wijaya Kusuma ini memang hanya tersedia satu kali perjalanan dari masing-masing kotanya ya, baik itu daerah Banyuwangi maupun dari arah Jogja ataupun Cilacap. Dan perjalanannya tuh hanya tersedia malam hari saja. Kita menempuh perjalanan itu memang porsi waktu untuk di siang hari atau porsi waktu terangnya itu memang benar-benar sedikit banget, teman-teman. Hanya 3 sampai 4 jam aja. Mungkin kalau dari arah Banyuwangi itu bisa sampai 5 jam, 6 jam mungkin ya porsi perjalanan terangnya. Tapi apabila dari Cilacap itu porsi terangnya mungkin hanya sampai Wates atau enggak Yogyakarta, teman-teman. Dan apabila start dari Yogyakarta ke Banyuwangi ini memang perjalanannya full malam, jadi ya bikin tidur juga sih, bikin ngantuk emang. Dan untuk armadanya sendiri, untuk ekonomi premium yang difabel ini masih ciri khas banget ya untuk kebelodakannya atau terdapannya. Jadi agak mengurangi kenyamanan, teman-teman. Tapi untuk armada keretanya sendiri ini memang ya standar aja sih untuk kenyamanannya, baik dari suspensinya, guncangannya maupun peredam suaranya, teman-teman. Tapi yang paling saya rasakan itu ketika keretanya menginjak persambungan rel kereta, itu hentakannya benar-benar kerasa banget, kayak apa ya, kayak kebentur banget gitu loh, teman-teman. Jadi membuat kurang nyaman sih. Beda banget kayak apa ya, kayak yang saya naik di kereta api Argo Cirebon, ya mungkin beda tipe ya, tapi ini masih satu spesies, teman-teman, antara yang New Image dan Premium 2017. Masih mirip-mirip lah untuk tipe-tipe dan juga ciri khasnya, teman-teman. Jadi beda banget lah rasanya. Tapi selebihnya overall untuk harga 380.000 sampai 400 untuk ekonomi premium dan juga 550 sampai 600.000, menurut saya sih itu harga yang oke untuk harga tiket kereta api Wijaya Kusuma ini, teman-teman. Karena sifatnya juga ini bukan kereta bukan kereta yang murah, bisa dibilang gitu. Dan dengan kenyamanan yang kita dapat selama perjalanan, menurut saya sih udah cukup oke. Tapi ekonomi premiumnya menurut saya sih ya agak gimana gitu ya untuk harga 370 sampai dengan 400.000. Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan di perjalanan kali ini. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman semua apabila ingin bepergian ke Ketapang atau bahkan mungkin bablas ke Bali. Menurut saya sih kereta api Wijaya Kusuma ini cocok untuk menjadikan persambungan di Yogyakarta apabila kalian turun dari jadwal kereta pagi ke Yogyakarta ya. Ini bisa menjadi pilihan yang oke, teman-teman. Oke, saat lagi kereta api Wijaya Kusuma akan tiba di tujuan akhir stasiun Ketapang dan saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Banyuwangi. Oke, pukul 6 pas ya, on time kita tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi, teman-teman. Stasiunnya berada di sisi kanan laju kereta dan di sisi kiri kita ada rangkaian kereta api Blambangan Express yang pada hari ini ya, sekarang tanggal 26. Nah, 26 Juli 2024 ini akan memulai perjalanan perdananya menuju ke Jakarta Pasar Senen, teman-teman. Akan menjadi kereta terjauh di Indonesia nih.
Oke, alhamdulillah akhirnya saya bisa menginjakan kaki di stasiun ujung timur Pulau Jawa, stasiun Ketapang teman-teman. Sebelumnya hanya sampai di Jember waktu Tripandalungan yang lalu, tapi kali ini alhamdulillah bisa sampai Ketapang. Oke, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Ketapang dengan selamat naik kereta api Wijaya Kusuma. First time saya tiba di stasiun Ketapang di stasiun ujung timur Pulau Jawa. Sebenarnya rencana mau ke sini sudah lama, tapi waktu itu terkendala pandemi jadi gagal teman-teman. So terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Yogyakarta sampai Banyuwangi Ketapang ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha. Muhammad Adi Jasayudi dan Mas Thank Ambul. you. Oke. Sampai jumpa di Belambangan. Sampai jumpa di Belambangan. Iya, tujuan kita ke sini sebenarnya mau trip Belambangan sih sampai Jakarta. Mendadak Oke, banget. mendadak. Oke, terima kasih. Selamat pagi dari kota Banyuwangi di stasiun Ketapang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.